Lampu di Mandalika padam untuk terakhir kalinya pada hari Minggu untuk balapan MotoGP. Awal yang buruk bagi Pecco Bagnaia tidak seperti rekan setimnya Enea Bastianini yang berada di posisi kedua di belakang Jorge Martin. Di beberapa tikungan pertama terjadi beberapa kecelakaan yang melibatkan Alex Marquez, Alex Espargaro, Jack Miller, dan Luca Marini. Sementara itu Bagnaia turun ke posisi ke-6 di depan Marc Marquez. Martin perlahan-lahan mulai menjauh sementara Pedro Acosta berhasil merebut posisi kedua dari Bastianini. Di belakangnya, Franco Morbidelli dan Marco Bezzecchi berada di posisi keempat dan kelima. Frankie segera menyalip The Beast di tikungan pertama dan merebut posisi podium. Tak lama kemudian, Marc Marquez mencoba menyalip Bagnaia. Pembalap Italia itu kembali menyalipnya dan Di Giannantonio memanfaatkan kesempatan itu untuk naik ke posisi ketujuh. Rekan setimnya, Marco Bezzecchi, melakukan hal yang sama dengan Bastianini, menempatkan dirinya di ambang podium. Sebuah kesalahan yang dilakukan Di Gia membuat Marquez dan Bagnaia kembali ke posisi awal. Di Giannantonio terjatuh di tikungan 10 dengan 19 lap tersisa. Sementara itu Bagnaia mulai meningkatkan kecepatannya dan mencatatkan waktu tercepat dengan catatan waktu tercepat. Marc Marquez mengalami kerusakan pada mesin motornya yang kemudian terbakar dan memaksa pembalap Cervera tersebut meninggalkan balapan. Di belakangnya, Joan Mir mengalami kecelakaan saat balapan menyisakan 15 lap lagi. Hal ini menyisakan 14 pembalap di lintasan. Bastianini mencapai posisi keempat menyalip Bezzecchi. Di belakangnya, Bagnaia berusaha mengejar Bagnaia yang kalah beberapa 1/10 detik dari pembalap VR46. Di saat yang sama, Bastianini dan Morbidelli terlibat dalam pertarungan memperebutkan posisi ketiga yang berakhir dengan Bastianini memenangkan posisi tersebut. Enea Bastianini mengalami kecelakaan saat balapan menyisakan 7 lap lagi membuat posisi ketiga kembali ke tangan Morbidelli. Di belakang, Bagnaia berhasil menyalip Bezzecchi dan mendekat ke Morbidelli. Pembalap Ducati ini menyalip pembalap Pramac dengan 4 lap tersisa, namun masih tertinggal lebih dari 3,5 detik dari Acosta. Dengan beberapa kali terjatuh, Vinales naik ke posisi ke-6 dengan Quartararo di posisi ke-7 dan Zarco di posisi ke-8. Brad Binder di sisi lain mengalami beberapa masalah dan berada di urutan ke-9. Ralf Fernandez menutup 10 besar dengan Nakagami di urutan ke-11 dan Rins di urutan ke-12. Martin melewati garis finish di posisi pertama dengan Acosta dan Bagnaia bergabung dengannya di podium. Namun panel komisioner menyelidiki tekanan ban Acosta dan ia mendapat penalti 16 detik. Marc Marquez mengatakan bahwa posisi ketiga dalam balapan sprint MotoGP Grand Prix Indonesia adalah hasil maksimal yang bisa ia raih. Meskipun ia harus memulai balapan dari posisi ke-12 karena 2 kali terjatuh di Q2. Selama 3 akhir pekan berturut-turut, pembalap Gresini ini mengalami kecelakaan yang merugikan selama sesi kualifikasi Q2 yang membuatnya turun ke urutan terbawah. Di Indonesia, Marquez terjatuh 2 kali di Q2 dan tidak dapat mencatatkan waktu putaran, membuatnya berada di urutan ke-12. Namun, ia berhasil naik ke posisi kelima di tikungan pertama saat sprint dan berhasil finish di urutan ketiga setelah bersaing ketat dalam perebutan juara hampir sepanjang balapan. Berakhir dengan selisih 1,7 detik dari kemenangan di sprint, Marquez mengatakan bahwa hanya itu yang bisa ia harapkan meskipun ia memulai balapan dari barisan terdepan. Itu sangat merugikan saya, tetapi analisis setelah balapan, setelah lap pertama, jika saya start dari baris pertama atau kedua, saya akan finish di posisi yang sama, katanya pada hari Sabtu di Mandalika. Setelah memperkecil selisih poinnya dengan Jorge Martin yang terjatuh menjadi 53 poin.
Jadi, kami sudah melakukan yang terbaik meski kami start dari baris pertama. Tapi memang benar bahwa Anda tidak bisa melakukan lap pertama seperti yang kami lakukan setiap saat dan besok akan lebih sulit. Hari ini kami melakukan lap pertama dengan sangat baik, tapi besok tergantung pada start. Marquez menambahkan bahwa rasanya sangat menyenangkan untuk menyalip begitu banyak pembalap di luar garis dalam sprint. Tetapi itu tidak normal dan tidak dapat mengharapkan pengulangan pada awal Grand Prix hari Minggu. Tergantung pada start, jelasnya. Jika Anda memulai dengan baik dan kemudian Anda memiliki kecepatan yang lebih cepat dari orang-orang di depan, maka Anda bisa menemukan posisinya. Jika Anda memulai dan untuk beberapa alasan Anda tidak memulai dengan baik dan yang lain lebih cepat dari Anda, maka Anda tidak dapat menemukan posisinya. Saya sangat beruntung karena saya memulai dengan sangat baik, bahkan di lintasan lurus saya bisa mengejar mereka. Dan kemudian pada titik pengereman saya mencoba untuk menemukan yang terbaik. Tetapi di sini cukup kritis karena seperti yang Anda lihat, saya sedikit berada di bagian dalam di tempat yang kotor dan itu menjadi sedikit lebih sulit. Mengenai apa yang salah di babak kualifikasi, Marquez mengatakan, memang benar pada putaran kedua saya menggunakan ban depan yang keras sehingga saya tidak bisa melakukan time attack yang saya inginkan. Untuk kecepatan balapan hari ini saya menggunakan, tetapi untuk serangan waktu saya memiliki sedikit lebih sedikit cengkeraman tepi. Saya mencoba mengaturnya dengan baik, tetapi saya tidak bisa. Dan ban pertama kesalahannya sedikit mirip. Saya sempat mengalami momen di bagian belakang karena saya mengunci bagian belakang dengan rem belakang. Dan setelah mengunci itu, ia kembali dengan sangat tajam dan saya kehilangan bagian depan. Marc Marquez berhasil finish podium 3 di sprint race Mandalika setelah alami crash di kualifikasi dan start dari P12. Francesco Bagnaia berhasil memangkas separuh keunggulan gelar juara Jorge Martin setelah kemenangannya di balapan sprint MotoGP Indonesia 2024 dikombinasikan dengan terjatuhnya pembalap Pramac di lap pertama. Unggul setengah detik di babak kualifikasi, Martin memimpin awal atas Bagnaia yang melaju dengan cepat dari baris kedua tetapi membuang peluang emas dengan tergelincir di tikungan 16. Juara bertahan Bagnaia beruntung tidak tersingkir ketika sahabatnya, Marco Bezzecchi, mengalami masalah saat mengerem dan melebar di tengah-tengah lap ke-13. Hal itu membuat Bagnaia, Marc Marquez, dan Enea Bastianini berada di belakangnya. Pemenang Emilia-Romagna Bastianini yang tampil cepat sepanjang akhir pekan berhasil menyalip Marquez di lap terakhir namun kehabisan waktu untuk menutup jarak 0,8 detik dari rekan setimnya, Bagnaia. Tertinggal 7 detik dari Marquez di posisi terakhir, Martin naik ke posisi ke-10, yang berarti ia kehilangan poin terakhir. Pembalap Spanyol itu langsung keluar dari garasi Pramac Ducati. Berada di urutan ke-12 setelah 2 kali gagal dalam kualifikasi, Marc Marquez berhasil naik 7 peringkat saat start. Pembalap Gresini itu kemudian melanjutkan aksinya untuk menempati posisi ketiga di belakang Bagnaia dan sesama pembalap GP23 Bezzecchi setelah beberapa lap. Satu-satunya pembalap KTM yang berada di posisi 15 besar. Pedro Acosta yang berada di baris terdepan menghabiskan sebagian besar balapan untuk bertahan dari Maverick Vinales, Franco Morbidelli, Honda yang diwakili oleh Johan Zarco,
dan Fabio Di Giannantonio. Namun Morbidelli melesat untuk memimpin grup dan merebut posisi kelima. Memulai balapan dari posisi ke-6, Fabio Quartararo kehilangan posisi dalam beberapa pertarungan sengit dan finish di urutan ke-12. Semua pembalap memilih ban belakang lunak. Sebagian besar memilih ban depan keras dengan Bezzecchi posisi kedua di grid dan Quartararo ke-6 di antara mereka yang memilih ban depan lunak. Marc Marquez tidak menjalani latihan terbaiknya hari ini, tetapi dia masih menjadi protagonis dalam dua aksi. Yang pertama adalah penyelamatan saat motornya hampir jatuh ke tanah. Pada sudut 65 derajat, ia mampu mengangkat motornya dan menghindari jatuh ke tanah. Gambar kedua yang luar biasa berkaitan dengan aksinya sebagai taksi. Pecco Bagnaia tidak berhasil mencapai kotak dan terjebak di tengah lintasan, tetapi Marc Marquez muncul untuk menariknya dan membawanya ke kotaknya. Beginilah penjelasan kolaborator kami, Manuel Pecino, kepada kami. Gambar ini. Yang pertama, saya bahkan tidak menyadarinya, karena jika saya ingin menunggu meskipun dia berhenti, saya berhenti. Artinya, saya tidak peduli. Anda tahu bahwa ketika saya ingin melakukannya, saya tidak tahu malu. Tetapi tidak, itu adalah kebetulan. Saya memberitahu tim untuk membawa saya keluar untuk 3 putaran dan mereka memberi saya oke. Saya keluar untuk 3 putaran dan saat dia berhenti, saya bahkan tidak melihatnya. Memang benar bahwa saya kemudian gagal dalam serangan pertama dan kemudian saya terjebak dalam sebuah kereta kecil. Tetapi jika Anda memperhatikan bahwa saya melakukan putaran di belakang, saya memang melakukannya. Itu adalah kereta dan saya memiliki Sarko di depan saya, yang bukan tipe orang yang Anda cari untuk melakukan putaran, kata Marquez di penghujung hari. Apa penyelamatan terakhir yang Anda ingat dan bagaimana Anda melakukannya? Karena Anda berada pada posisi 65 derajat dan hampir saja Anda menabrak aspal. Ya, itu adalah salah satu yang sudah lama tidak saya lakukan. Saya tahu banyak orang yang memiliki sistem anti menyelam di Honda. Sekarang mereka memasangnya di Ducati, karena saya memiliki sistem khusus di sana. Sekarang ada di sana. Sekarang mereka telah mengembangkannya dengan baik di Ducati dan mulai bekerja. Jadi kita lihat saja nanti. Tapi memang benar bahwa penyelamatan seperti yang saya lakukan di Honda itu spektakuler. Tapi itu juga pertanda bahwa saya tidak nyaman. Bahwa ini adalah sirkuit yang merugikan saya di masa lalu. Saya pikir itu akan merugikan saya tahun ini dan nyatanya hari ini merugikan saya lebih banyak daripada di sirkuit lain. Dan 4GP24 di depan. Ya, tapi hari ini saya punya 23 yang juga Bezzecchi di depan. Jadi saya memiliki titik lemah di tikungan 2 yang membuat saya kehilangan lebih banyak dari biasanya. Saya kehilangan banyak hal. Terutama saya tidak dapat memanfaatkan ban baru dengan baik di sana. Dari ban lama ke ban baru saya kehilangan 2/10 dan yang lainnya dari ban lama ke ban baru saya kehilangan hampir 4 atau 5 detik. Jadi saya akan mencoba untuk meningkatkannya agar lebih dekat dengan 24. Tetapi sekali lagi mereka cukup jauh di depan, terutama Bastianini dan Martin. Dan apakah Anda akan menjelaskan kepada Pecco tahun depan jika dia bertanya kepada Anda bagaimana Anda melakukan penyelamatan dengan Ducati? Kali ini saya tidak memberikan gas, seperti yang terjadi pada Honda. Jadi bagian terakhirnya tidak berfungsi. Saya telah kehilangan latihan dan tidak ada. Tapi baiklah, saya beritahu Anda.
Itu spektakuler. Tetapi itu bukan gejala yang baik. Jadi, apakah Anda akan memberitahu Peko atau tidak? Tidak seperti yang Anda katakan kemarin, tidak. Anda tidak memberi nasihat kepada saingan Anda, Mark berkata sambil tertawa. Enea Bastianini berhasil mengungguli Jorge Martin untuk kedua kalinya dalam 5 hari terakhir dan memimpin latihan hari Jumat untuk MotoGP Indonesia 2024 di Mandalika. Kuat di bagian belakang medium, pemimpin klasemen Martin berada di posisi teratas dengan selisih 0,647 detik dengan rekor lap baru pada serangan pertama kalinya dengan ban soft. Namun Bastianini yang menyalip Martin dengan senggolan di lap terakhir untuk memenangkan MotoGP Emilia-Romagna berada di bawah pembalap Pramac dengan selisih 0,040 detik. Rekan setim Martin di Pramac Ducati yang juga pemimpin klasemen sementara, Franco Morbidelli, melengkapi posisi 3 besar dengan selisih waktu hanya 0,079 detik. Juara bertahan Francesco Bagnaia berada di urutan ke-17 dan terlihat jauh dari kata puas dengan menggunakan ban depan medium yang keras sebelum mengganti dengan ban yang baru. Hal itu hanya membuat pembalap Italia itu naik ke posisi ke-9 dan bahasa tubuh di pit Ducati tetap tegang. Ketika Marquez bersaudara melaju di belakang Bagnaia untuk putaran terakhir, Bagnaia menepi dan menunggu mereka lewat. Namun sadar bahwa Bagnaia sudah berada di luar 10 besar dan tidak bisa mundur, mereka hanya menunggunya di lintasan. Mark melewatkan kesempatannya, namun Alex berhasil menyalipnya namun terjatuh di akhir lap. Bagnaia kembali ke posisi ke-9 dan kemudian mencatatkan lap yang jauh lebih baik untuk berebut posisi keempat. Bagnaia dibantu kembali ke pit oleh rekan setimnya di musim depan, Marc Marquez, setelah kehabisan bahan bakar. Morbidelli melanjutkan balapan dari posisi terakhirnya di awal sesi siang saat para pembalap mulai beralih dari ban medium ke ban soft. Marc Marquez melakukan penyelamatan besar 65 derajat di bagian depan dengan lutut dan sikunya di tikungan 10. Mengingatkan kita pada masa-masa di Honda sebelum mengambil alih posisi terdepan tepat sebelum pertengahan. Fabio Quartararo juga mengalami kecelakaan sementara Pedro Acosta terjatuh dari motor gas-gasnya di awal-awal sebelum bangkit untuk mengambil alih posisi Marquez di P1. Fabio Di Giannantonio yang masih memperdebatkan operasi bahu juga tampil mengesankan dengan menggunakan ban belakang lunak bersama Morbidelli, pemenang Misano 2 Enea Bastianini, dan Martin yang tampil tercepat di medium. Quartararo dari Yamaha berada di jalur yang tepat untuk mengejutkan para favorit dengan menjadi yang tercepat pada serangan pertamanya sebelum M1-nya menggeliat lagi. Pembalap asal Prancis itu, yang gagal meraih posisi kelima setelah kehabisan bahan bakar pada hari Minggu lalu, berhasil meraih targetnya untuk langsung lolos ke kualifikasi 2 dengan menempati posisi ke-6. Di belakang Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Acosta, Di Giannantonio yang terjatuh, dan Maverick Vinales dari Aprilia melengkapi posisi 10 besar. Johan Zarco dari LCR Honda menjadi pembalap pertama yang gagal meraih posisi start di Q2, dengan Luca Marini dari Repsol berada di belakangnya. Alex Rins dan Brad Binder juga berada dalam jarak 0,6 detik dari Bastianini. Alex Espargaro yang hanya berada di urutan ke-19 pagi ini kehilangan posisi terdepan dan terjatuh di tikungan 16. 2 kali. Miguel Oliveira absen sore ini setelah mengalami patah tulang pergelangan tangan kanannya saat terjatuh di pagi hari. Pembalap Trackhouse itu dikirim untuk pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit setempat untuk menentukan apakah operasi diperlukan.
Marc Marquez mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan saran apapun kepada Jorge Martin untuk membantu pebalap asal Spanyol tersebut dalam upayanya meraih gelar juara MotoGP 2024.